Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan Kimia Organik 2, minggu ke-7 atau minggu terakhir sebelum UTS. Topik kita di minggu ini itu adalah karbohidrat bagian 2 yang terdiri dari disakarida dan polisakarida. Kemarin kita telah mengetahui bahwa golongan karbohidrat berdasarkan penyusun dari monomernya itu ada monosakarida, ada disakarida, dan ada polisakarida. Apa itu disakarida? Masih ingat? Ya, disakarida adalah molekul karbohidrat polimer. Artinya dia cukup besar yang digabung oleh monomer yang tersusun dari dua monomer. Kata kuncinya tersusun dari dua monomer yang terikat oleh ikatan glikosida. Jadi ingat ini, bahwa karbohidrat baik disakarida maupun polisakarida disusun oleh monomer monosakarida yang diikat atau terikat melalui ikatan glikosida. Hidrolisis atau pemecahan molekul secara total dari disakarida itu pasti akan menghasilkan monosakarida. Kenapa? Karena dia dibentuk oleh dua molekul monosakarida. Ada beberapa disakarida yang penting. Yang pertama ada maltosa, ada laktosa, ada selobiosa, dan ada sukrosa. Keempatnya, kalau saya mudah menghafalnya, keempatnya mengandung monomer glukosa. Kalau saya mudah menghafalnya. Oke, nanti saya jabarkan. Di mana match maltosa artinya terbentuk dari glukosa dan juga glukosa. Paham? Match yaitu maltosa. Oke. Lalu ada lak. Oh, berarti dari galaktosa. Itu dia cara saya menghafalnya. Lak. Sementara sukrosa berarti terbentuk dari glukosa dan juga fruktosa. Oke, ingat ini. Oke. Sementara selobiosa bagaimana, Pak? Selobiosa sama. Selobiosa itu terbentuk juga dengan glukosa dan glukosa. Itu dia pengecualian. Oke. Paham? Oke. Nanti kita akan pelajari secara detail bagaimana proses pembentukan ikatannya. Sebelum kita memahami terkait pembentukan polimer dari disakarida, tadi diketahui bahwa disakarida dan polisakarida itu terbentuk melalui ikatan glikosida. Oke, kapan itu glikosida terbentuk? Apabila gugus hidroksil anomerik. Pak, apa itu gugus hidroksil anomerik? Yaitu karbon yang mengikat 2O. Oke. Jadi ingat, yang dipakai rumus apa, Pak? Rumus Fischer atau rumus Howard? Pakai rumus Howard. Contoh, yang mana, Pak, yang disebut dengan anomerik, Pak? Ini saya contohkan. Oke. Silakan kamu lihat. Ini merupakan rumus Howard siapa? Silakan diidentifikasi sendiri ya. Ini sudah minggu kemarin. Oh, Pak, yang disebut dengan C anomerik adalah C yang ini. Kenapa, Pak? Karena dia diikat oleh dua gugus O. Yang pertama O yang ini, yang kedua O yang OH. Maka disebut dengan gugus hidroksil anomerik. Jadi apabila gugus hidroksil anomerik itu berarti C ke berapa, Pak? C ke 1. Berikatan dengan gugus gula atau gugus hidroksil lain. Berarti berikatan dengan mungkin dengan hidroksil yang ini
Mungkin dengan hidroksil yang ini ataupun yang ini. Dia akan membentuk ikatan glikosida dan dia akan memiliki produk samping berupa pembebasan molekul air. Mengerti? Kita lihat. ROH dengan R absen OH. Ini adalah satu contohnya karbohidrat. Karbohidrat 1. Monosakarida 1 maksud saya. Ini adalah karbohidrat 2. Langkah pertama, salah satu harus ada yang menjadi nukleofil, satu yang menjadi elektrofil. Oke, andai kata ini adalah lepas, OH-nya, lalu ini akan menyerang ini, sehingga terbentuklah ROR aksen. Sementara OH ini akan ada, Pak, dengan adanya H+, dia akan membentuk H2O. Paham? Jadi salah satu dari gugus OH-nya akan menjadi nukleofil, sementara gugus OH pada karbohidrat yang lain itu akan melepas dan membentuk molekul air. Contoh, ini ada apabila metanol, metanol juga alkohol bukan? Betul, Pak. Bereaksi dengan OH anomerik. Yang mana, Pak, tadi OH anomerik, Pak? Ini dia. Karena mengikat dua gugus O atau dua atom O. Itu yang disebut dengan anomerik. Paham? Oke. Kemudian kita tahu bahwa OH ini bisa lepas dengan adanya H+. Kemudian O ini akan menyerangnya sehingga terbentuklah OCH3. Pak, lalu H pada CO CH3OH mana, Pak? Ini akan lepas menjadi min H+. Ingat itu. Karena dia nggak stabil. Silakan dipelajari kembali. Kenapa dia tidak stabil, Pak? Karena kalau tetap ada H di sana, O-nya mengikat 3. Sementara O maksimal cuma mengikat 2. Mengerti? Oke. Sekarang, saya tidak akan melihat PPT untuk menerangkannya supaya kamu lebih gampang. Yang pertama, saya akan menjelaskan yang disakarida yang pertama itu adalah maltosa. Bagaimana pembentukan maltosa? Tadi match berarti kan adalah terbentuk dari glukosa ditambah dengan glukosa. Ini adalah terbentuk dari alfa D-glukopiranosa. Oke. Dan alfa D-glukopiranosa. Oke. Sekarang kita lihat. Alfa D-glukopiranosa dan alfa D-glukopiranosa yang terbentuk atau bergabung pada ikatan 1,4 alfa. Ingat itu. Atau alfa 1,4. Yang mana kamu pilih juga boleh. Tergabung melalui ikatan alfa 1,4. Apa arti 1, Pak? Tadi 1 siapa? 1 itu adalah karbon anomerik. Berarti yang keempat apa, Pak? Karbon yang mengikat OH pada karbohidrat yang lain. Kita tulis dulu. Nanti dituliskan walaupun di ujian ya. Ini kamu tulis lagi. Kalau kamu nggak paham, silakan kamu tuliskan. Bagaimana pembentukan alfa. Alfa ke bawah. Betul. Ini dia. Ini ada OH. Ini ada H. Ini ada OH. Ini ada H. Ini ada OH. Ini ada H. Ini ada CH2OH. Ini H. Betul tidak? Ya. Ditambah. Oke. Ini dia. OH. H. Di sini ada H. Di sini ada OH. Di sini ada OH. Dia kan sama. Oke. HOH. H. CH2OH. Dan H. Pak, dia membentuk melalui alfa. Ini alfa. Betul tidak? Itu dia yang disebut dengan alfa. Pada posisi 1, Pak, ini posisi 1. Dan posisi 4, Pak. Oke, 1, 2, 3, 4. Berarti OH yang mana, Pak? OH yang ini. Berarti dia membentuk ikatan bagaimana, Pak? Oke, itu dia.
Berarti dia akan lepas salah satu airnya. Oke, kita lihat prosesnya. Ini lepas dengan adanya H+, berarti min H2O. Betul? Ya. Ini dengan elektron bebas akan menyerang ini. Oke. Sehingga O-nya itu akan melepaskan satu H+, supaya dia menjadi stabil. Sehingga terbentuk apa, Pak? Oke, kita lihat. Nah, ini dia O. Betul nggak? Kan yang terikat itu yang di bawah dengan yang di bawah. Betul tidak? Maka dia akan membentuk ikatan yang di bawah. Mengerti? Oke. Gampang bukan? Iya. Oke. H. OH. H. OH. H. Di sini ada CH2OH. Di sini ada OH. H. OH. H. OH. H. CH2OH. Dan H. Oke. Dia berikatan melalui ikatan apa, Pak? 4O. Kan dia berikatan melalui O. Betul nggak? Di nomor 4. 4O. P, Pak. Lalu dia berikatan di mana, Pak? Di alfa D. Yang satu menjadi cabang. Kalau menjadi cabang apa, Pak? Glukopiranosil. Karena dia sebagai cabang. Alkil. Dan yang lain apa, Pak? Alfa D glukopiranosida. Paham? Oke. Jadi ingat ya. Oke. Mengerti? Semoga memahaminya. Sekarang coba kamu cobakan. Nanti saya bahas bagaimana pembentukan selobiosa. Dia terbentuk antara D-glukosa dengan D-glukosa, di mana ikatannya adalah beta 1,4. Jelaskan prosesnya. Silakan. Baiklah. Sekarang kita akan membahasnya. Coba dilihat. Bahwa dia tadi terbentuk dengan siapa, Pak? D-glukosa pada beta. Berarti kita tahu nih. Oke. Beta di atas bukan? Ya, betul. Ini OH, ini H. Kalau tidak bisa, silakan kamu mencobanya dulu ke rumus Howard seperti yang minggu kemarin. Oke. Ini terbentuk dari beta, Pak. Ya, ini yang beta. Pada posisi 1. Yang lain di posisi mana, Pak? 4. Maka kamu akan di mana harus diletakkan. Oke. Andai kata ini juga beta. Oke. Terserah nanti tergantung soalnya mau beta atau alfa yang kedua. Oke. Dia ada di nomor 4. 1, 2, 3, 4. Ini dia. Oh, berarti, Pak, karena 1 di atas, 1 di bawah, maka ikatannya adalah bukan menyerong seperti yang tadi. Kalau 1 di atas, 1 di bawah, maka ikatannya seperti ini. Karena dia kan, oke, ini jangan lupa dilengkapi H. Oke, paham? Jadi kenapa, Pak, dia vertikal? Karena 1 di atas, 1 di bawah, OH yang akan berikatan. Kalau tadi kenapa horizontal, Pak? Karena sama-sama di bawah. Oke, karena tadi OH yang berikatan akan sama-sama di bawah. Oke. Oke. Kita lihat, kita tinggal lengkapi. OH, H, OH, H, lalu ada OH, H, lalu di sini ada H, dan di sini CH2OH. Ini disebut dengan selobiosa. Oke, kita lihat. Terikat di mana, Pak? Di 4O. Betul tidak? Yang ini apa, Pak? Beta D glukopiranosil. Karena dia sebagai cabang. Betul? Lalu ini apa, Pak? Juga beta. Oke. Supaya beda warnanya. Ini juga beta. Berarti beta D
glukopiranosida. Pak, kalau ini nggak tahu alfa atau betanya, berarti ini nggak usah ditulis alfa atau beta. Mengerti? Mungkin saja di soal tadi bukan di soal ujian atau pelatihan tidak hanya masalah laktosa, maltosa, selobiosa, dan yang lainnya. Boleh jadi nanti saya buat saja senyawa disakarida yang belum ada di alam. Contoh saya bikin nanti yang berikatan adalah monosakarida siklik 6 juga, seperti yang saya bikin adalah manosa dengan glukosa, kata saya. Tapi itu terikat pada 1,4 alfa. Tapi belum ada di alam, boleh jadi. Yang perlu kamu ketahui apa? Bagaimana pembentukan ikatannya. Oke. Sekarang, cobakan untuk 2 disakarida lain, yaitu laktosa. Laktosa itu terbentuk dari D-glukosa. Oke. Dengan galaktosa, D-galaktosa, yang terikat pada beta 1,4. Sekarang kesepakatan kita, dua-duanya juga beta. Oke, silakan kamu cobakan. Oke, paham? Dan berikan namanya. Itu latihan kamu. Dan yang kedua, kamu juga cobakan pembentukan dari sukrosa. Sukrosa yang terbentuk dari alfa D glukosa. Oke. Dengan beta L frukto beta D ya, dengan beta D, beta D frukto furanosa. Ini terikatnya di mana, Pak? Di beta 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1 ke 5. Silakan dicobakan. Paham? Oke, itu latihan pertama kamu. Kalau tidak paham, silakan ulang lagi video yang saya jelaskan tadi. Oke. Selanjutnya, kita akan melanjutkan. Di PPT sudah ada sebenarnya jawabannya. Tapi yang saya minta dari kamu, bagaimana proses pembentukan ikatannya. Ini dia contohnya. Ini OH di sini ya. Tolong kamu perbaiki, bukan H. Sekarang kita masuk pada bagian terakhir dari karbohidrat, ataupun bagian terakhir dari semester ini, yaitu polisakarida. Apa itu polisakarida? Yaitu molekul karbohidrat yang tersusun dari beberapa karbohidrat monosakarida, lebih dari 2 pastinya, yang dihubungkan oleh ikatan glikosida. Berarti boleh 3, 4, 5, atau bahkan dia lebih dari ratusan. Hidrolisis totalnya itu menghasilkan monosakarida. Dan beberapa polisakarida yang penting itu adalah selulosa, pati, kitin. Kamu tidak perlu menunjukkan ikatannya sebenarnya. Oke, yang perlu saya tugaskan kamu, ini tugas pertama kamu, adalah mencari informasi terkait dengan dari ketiga ini monomer penyusunnya. Oke, ini tugas nomor 1. Monomer penyusunnya. Oke. Yang B apa? Yang B adalah kegunaannya. Yang C apa? Gambarnya sederhana saja. Gambar strukturnya. Dan yang ke D, nah ini contoh, gambarnya cukup segini saja. Tidak usah panjang-panjang, sudah ada di sini. Kamu perlu menambahkan ke dari yang lain. Jadi ingat itu dia terikat di mana, berapa jumlah monomernya, itu dia tugas pertama kamu. Oke ya. Tugas kedua kamu, yang tugas pertama itu juga dikumpul ke e-learning sebagai tugas. Oke, tugas kedua kamu adalah sebagai berikut. Oke. Ini gabungan dari tugas minggu kemarin. Ya, nanti kita akan. Oke, tugas kamu adalah ubahlah
rumus Fisher dari rumus Fisher berikut menjadi rumus Howard, lengkapi dengan nama. Oke. Yang A, L-alosa. Yang B, D-talosa. Oke. Nomor 3. Selesaikan reaksi berikut. Dan beri nama. Yang A, D-alosa, direaksikan dengan Br2 plus H2O. Alosa ya, bukan aloksa. Yang B, itu adalah D-talosa yang direaksikan dengan H2 dengan katalis Ni. Dan kemudian yang ke oksidasi D-manosa dengan enzim. Oke, silakan. Dan yang terakhir, tugasnya agak banyak. Kalau untuk tugas terakhir ini, kamu tuliskan pembentukan disakarida. D-altrosa dengan D-talosa, di mana mereka berikatan pada beta 1,4. Jadi disepakati bahwa kedua-duanya juga beta. Oke. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Inilah akhir dari perkuliahan kimia organik 2 sebelum UTS. Kita akan mengadakan responsi terakhir secara virtual. Sebelum melaksanakan UTS, silakan siapkan pertanyaan kamu terkait materi yang belum paham. Dan silakan kerjakan soalnya. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan diri kamu menghadapi ujian tengah semester. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.